Mitra-mitra iPower Indonesia. Nah, saya akan ulas lagi tentang usaha. Bagaimana Anda bisa menciptakan, merintis usaha dengan permodalan sekitar 5-8 juta saja. Jadi permodalan di awal ini yang sering ditakuti banyak orang atau banyak karyawan atau buruh atau serabutan. Mereka takut dengan bermodalkan 5-8 juta itu nanti tidak dapat keuntungan yang maksimal. Nah, dari salah satu prinsip usaha atau prinsip ekonomi itu adalah kita bisa membuat satu layanan usaha, ya, dalam usaha cuci mobil motor itu ya, dengan modal yang tidak usah terlalu banyak dulu. Kenapa? Karena kalau Anda itu modal lebih dari 20 juta katakanlah, padahal pengembangannya belum tahu, strateginya belum tahu, kemudian pelayanannya itu kan belum tahu, kemudian apa yang diharapkan sama orang-orang calon pelanggan di wilayah Anda itu kan belum tahu. Artinya Anda harus memahami marketnya dulu atau calon pelanggan dulu, baru Anda tentukan anggaran modalnya. Contoh, kalau saya di kampung, saya dulu modalnya cuma 4,3 juta waktu itu 3 tahun yang lalu ya. Saya pakai mesin lakoni aja. Kenapa? Karena saya sudah memahami market saya atau calon pelanggan saya atau orang-orang yang berada di wilayah saya itu sudah saya pahami psikologinya dulu. Jadi begini, setiap masyarakat atau wilayah itu pasti berbeda-beda. Kalau di kota-kota besar, di jalan poros utama, mungkin Anda berspekulasi modal 50-100 juta itu mungkin masih jalan. Tapi saya tetap tidak menyarankan gitu. Kenapa? Karena yang paling penting, unsur pokok yang paling penting itu adalah ketika sudah punya mesin, ya, mesin iPower, sebenarnya itu adalah pengembangannya atau cara merintisnya. Di video saya sebelum ini saya sudah ulas 9 kesalahan atau unsur pokok penting ketika merintis usaha. Di antaranya yang pertama adalah berspekulasi modal lebih dari standar, atau katakanlah kemampuan Anda itu cuma 10 juta tapi Anda memaksakan diri pinjam uang di bank, misalkan pinjam uang bank 30 juta, pinjam 50 juta, pinjam 100 juta. Spekulasi untuk cuci mobil motor itu ya, apalagi Anda belum punya usaha yang lain dan belum punya usaha penopangnya, belum pernah sama sekali terjun usaha, langsung bermain hutang. Nah, atau katakanlah tidak usah hutang, Anda modal 50 juta. Itu menurut saya belum saatnya. Kenapa? Kalau Anda punya uang 50 juta, ya, yang 40 juta itu sebenarnya Anda simpan dulu. Kapan Anda keluarkan? Nah, nanti setelah Anda itu punya estimasi, mengetahui psikologi pasar, psikologi calon pelanggan yang berada di wilayah Anda. Jadi Anda itu Anda itu jangan terburu-buru. Anda pahami dulu orang-orang kesukaannya orang-orang di daerah Anda itu apa gitu loh. Di daerah sampean itu orang-orang itu hobinya apa? Kuliner apa tidak? Royal apa tidak? Kemudian ekonomi per kapita masyarakat di tempat Anda itu miskin atau berkembang, miskin menuju ke masyarakat maju, atau mereka itu orang-orang kaya, orang-orang di perumahan, orang-orang misalkan PNS, orang-orang pengusaha dan sebagainya. Nah, ya, saya berbicara dari kampung ya. Jadi saya hanya berbagi pengalaman saya dari kampung. Wah, Mas, saya tinggal di kota, saya harus modal 50 juta. Kalau Anda punya uang 50 juta silahkan. Kalau tidak, jangan. Tetapi Anda harus menabung. Wah, kapan sampainya kalau nabung? Begini, sebenarnya tidak usah punya uang 50 juta, itu Anda sudah bisa. Contohnya Anda membuat usaha cuci mobil motor dengan modal mesin iPower dan perlengkapannya, itu semacam sampo salju, semir, kuas, kanebo,
pengilap mobil, kemudian silikon emulsi dan macam-macamnya. Tapi yang harus Anda kembangkan itu adalah skill keahlian Anda sendiri untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan. Gitu. Jadi bisa saya katakan, usaha cuci mobil motor itu meskipun pelanggannya banyak, belum tentu hasil Anda itu banyak. Ataupun usaha cuci mobil motor, pelanggannya itu cuma sedikit, katakanlah 2, 3, 4 pelanggan setiap hari. Belum tentu juga Anda itu rugi gitu. Karena kita akan berbicara banyak hal. Satu, itu tentang mesin atau alat usaha. Yang kedua, itu adalah penyusut bahan-bahan untuk cuci mobil motor. Yang ketiga itu tempat, apakah nyewa ataukah punya sendiri. Yang keempat itu adalah Anda di kota apa di kampung. Yang kelima itu adalah Anda punya strategi promosi apa tidak. Yang keenam, Anda bisa tidak memahami market atau psikologi calon pelanggan gitu. Karena kalau di tempat saya itu rata-rata orang sekarang itu dari masyarakat terpencil berpindah ke masyarakat berkembang. Dalam 1-2 minggu kemarin saja yang beli mobil di tempat saya itu lebih dari 5 mobil. Itu cuma skupnya 3 RT ya. Nah sekarang Anda sesuaikan di tempat Anda itu. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, jangan spekulasi dengan modal besar dulu. Nanti modal itu atau perbaikan tempat, penyesuaian layanan servis, penambahan atau pengembangan usaha itu bisa dilakukan sambil berjalan. Kalau Anda sudah tahu, pangsa pasarnya saya tinggi mas, untuk salon mobil, untuk cuci mobil, cuci motor, salon motor, kemudian dengan berbagai variasinya, maka Anda bisa tambah pelan-pelan, tidak usah langsung disempurnakan. Kenapa? Karena beresiko. Gini, misalkan begini ya, saya katakan modal 5-7 juta saja, itu Anda sudah bisa dapatkan hasil 200.000. Nah, hasil 200.000 itulah yang Anda putar setiap hari. Satu, mungkin kalau Anda kerjakan sendiri, Anda akan dapat hasil bersih ya kisaran 80% sampai 90% itu adalah hasil bersihnya. Yang 10% itu untuk bahan dan meski mungkin BBM dan listrik. Nah, dari hasil harian itulah yang harusnya Anda putar setiap hari gitu ya teman-teman ya. Dan Anda bisa kembangkan. Tapi itu saja tip dari saya, semoga bermanfaat. Untuk pemesanan mesin iPower hari ini sudah mulai pengiriman, insya Allah ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi bagi Anda yang masih bingung mencari alat mesin iPower, alat usaha dengan harga yang relatif lebih murah daripada di toko yang lain, toko agen yang lain, silakan hubungi atau klik link di bawah. Dan juga bagi Anda yang pemula, belum pernah usaha sama sekali, baru mau merintis atau baru tertarik dengan usaha cuci mobil motor, silahkan nanti berkonsultasi dulu dengan saya gitu ya teman-teman ya.